Ketika manusia berbicara tentang tempat paling berbahaya di bumi, sebagian besar orang akan langsung membayangkan gunung berapi yang sedang meletus, gurun yang membentang tanpa akhir, atau bahkan luasnya ruang angkasa yang nyaris mustahil untuk dijangkau. Padahal, salah satu wilayah paling ekstrim justru berada sangat dekat dengan kehidupan kita. Setiap hari kita melihatnya, mendengar deburan ombaknya, bahkan mungkin pernah berenang di dalamnya. Namun di balik permukaan laut yang terlihat tenang, tersimpan sebuah dunia yang begitu asing hingga para ilmuwan sering menyebutnya sebagai planet lain yang masih berada di bumi. Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan planet kita. Akan tetapi, ironisnya, manusia justru mengetahui lebih banyak tentang permukaan bulan dan juga permukaan planet Mars dibandingkan dasar lautnya sendiri. Hingga saat ini, sebagian besar wilayah samudera masih belum pernah dipetakan secara rinci, belum pernah direkam kamera, bahkan belum pernah disentuh langsung oleh manusia. Di bawah sana, tidak ada cahaya matahari, tidak ada warna biru yang menenangkan, tidak ada suara kehidupan seperti yang kita kenal. Yang ada hanyalah kegelapan abadi, tekanan yang sanggup menghancurkan baja, suhu yang hampir membeku, serta makhluk-makhluk yang bentuknya jauh melampaui imajinasi film horor sekalipun. Lalu, seberapa mengerikan sebenarnya laut dalam? Mengapa manusia yang mampu mengirim robot ke Mars justru masih kesulitan menjelajahi dunia yang berada di bawah kaki kita sendiri? Dan rahasia apa saja yang masih tersembunyi di balik gelapnya samudra? Dalam video kali ini, kita akan menyelam perlahan menuju salah satu tempat paling misterius yang pernah ada di planet bumi. Jika seluruh lautan di bumi dikeringkan, kita akan melihat bahwa dasar samudra bukanlah permukaan datar seperti yang sering dibayangkan oleh banyak orang. Di sana terdapat pegunungan yang lebih panjang daripada pegunungan Andes, jurang-jurang raksasa yang mampu menelan gunung Everest, gunung api aktif yang terus meletus tanpa pernah terlihat oleh manusia, hingga lembah-lembah luas yang belum memiliki nama. Semua itu tersembunyi di balik lapisan air yang begitu tebal sehingga sangat sulit untuk dipelajari. Teknologi satelit yang mampu memotret galaksi miliaran tahun cahaya sekalipun ternyata tidak dapat melihat dengan jelas apa yang berada beberapa kilometer di bawah permukaan laut karena air menyerap gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk pengamatan. Akibatnya, para ilmuwan masih harus menggunakan kapal penelitian yang bergerak perlahan sambil memancarkan gelombang sonar untuk sedikit demi sedikit menggambar bentuk dasar lautan. Proses yang terdengar sederhana ini justru membutuhkan waktu bertahun-tahun hanya untuk memetakan wilayah yang relatif kecil. Fakta tersebut membuat lautan menjadi salah satu wilayah paling sedikit diketahui oleh manusia. Para peneliti memperkirakan bahwa lebih dari 80% dasar laut dunia masih belum pernah dipetakan secara detail. Bahkan, setiap ekspedisi yang dilakukan hampir selalu menghabiskan penemuan baru, mulai dari spesies yang belum pernah dikenal hingga bentang alam yang sebelumnya sama sekali tidak diketahui keberadaannya. Tidak mengherankan jika banyak ilmuwan percaya bahwa jumlah makhluk hidup yang belum ditemukan di lautan kemungkinan jauh lebih banyak dibandingkan seluruh spesies yang telah berhasil didokumentasikan. Dengan kata lain, setiap kali sebuah kapal penelitian menurunkan robot ke dasar laut, mereka sebenarnya sedang memasuki wilayah yang mungkin belum pernah dilihat oleh mata manusia sepanjang sejarah. Semakin dalam penyelaman dilakukan, semakin asing pula dunia yang kita temukan. Cahaya matahari perlahan menghilang hingga akhirnya benar-benar lenyap pada kedalaman sekitar 1000 meter. Sejak titik itu, lautan berubah menjadi dunia malam yang tidak pernah mengenal pagi. Tidak ada musim, tidak ada pergantian siang dan malam, dan hampir tidak ada perubahan suhu sepanjang tahun. Sebuah lingkungan yang tampak mustahil untuk dihuni, tetapi justru menjadi rumah bagi kehidupan yang luar biasa unik.
Banyak orang mengira bahwa semakin dalam lautan, kehidupan akan semakin sedikit. Kenyataannya justru sebaliknya. Laut dalam dipenuhi makhluk-makhluk yang berevolusi selama jutaan tahun untuk bertahan hidup di dalam kondisi yang hampir mustahil. Karena tidak ada cahaya matahari, sebagian besar penghuni laut dalam tidak lagi mengandalkan penglihatan. Ada yang memiliki mata sangat besar untuk menangkap cahaya sekecil apapun, ada pula yang kehilangan fungsi matanya sama sekali. Sebagai gantinya, mereka mengembangkan indera lain yang jauh lebih sensitif terhadap getaran air maupun perubahan tekanan di sekitarnya. Evolusi di lingkungan ekstrim telah menciptakan makhluk dengan bentuk tubuh yang begitu aneh, sehingga seringkali tampak seperti berasal dari dunia lain. Salah satu penghuni paling terkenal adalah anglerfish. Ikan ini memiliki antena kecil yang memancarkan cahaya di depan kepalanya. Cahaya tersebut bukan sekedar untuk hiasan, melainkan jebakan yang begitu mematikan. Dalam kegelapan total, mangsa akan tertarik mendekati cahaya itu karena mengira terdapat sumber makanan. Namun ketika jaraknya sudah cukup dekat, rahang anglerfish yang dipenuhi gigi panjang akan menutup dalam hitungan sepersekian detik. Tidak jauh berbeda mengerikannya adalah fangtooth, seekor ikan kecil yang memiliki gigi terbesar dibandingkan ukuran tubuhnya di antara seluruh spesies ikan yang dikenal. Bahkan ketika mulutnya tertutup, sebagian giginya tetap terlihat karena terlalu panjang untuk masuk sepenuhnya ke dalam rongga mulut. Laut dalam juga dihuni oleh giant isopod, kerabat jauh kutu kayu yang ukurannya dapat mencapai lebih dari setengah meter. Makhluk ini berjalan perlahan di dasar laut sambil memakan bangkai ikan, cumi-cumi, maupun paus yang tenggelam dari permukaan. Karena makanan sangat langka, giant isopod mampu bertahan hidup tanpa makanan selama bertahun-tahun. Ada pula vampire squid yang membuka selaput tubuhnya menyerupai jubah hitam ketika merasa terancam, serta gulper eel yang mampu menelan mangsa hampir sebesar tubuhnya sendiri. Semua makhluk tersebut menjadi bukti bahwa ketika kehidupan dipaksa beradaptasi dengan lingkungan paling keras di planet ini, hasil evolusinya bisa tampak jauh lebih mengerikan daripada monster yang diciptakan manusia dalam film-film fiksi. Laut dalam bukan hanya menyimpan makhluk-makhluk aneh, tetapi juga fenomena yang benar-benar mengubah pemahaman manusia tentang kehidupan. Pada tahun 1977, para ilmuwan menemukan ventilasi hidrotermal di dasar Samudra Pasifik. Dari celah-celah kerak bumi tersebut keluar air dengan suhu lebih dari 350 derajat Celcius. Anehnya, air itu tidak mendidih karena tekanan luar biasa besar di kedalaman laut. Yang lebih mengejutkan lagi, di sekitar semburan panas tersebut justru hidup koloni organisme dalam jumlah sangat besar. Mereka tidak bergantung pada cahaya matahari seperti seluruh ekosistem yang ada di permukaan, melainkan memperoleh energi melalui reaksi kimia sulfur dalam proses yang disebut kemosintesis. Penemuan ini mengubah teori tentang asal-usul kehidupan dan membuka kemungkinan bahwa kehidupan juga dapat berkembang di lautan bawah permukaan bulan-bulan es seperti Europa dan juga Enceladus. Fenomena lain yang tidak kalah mengagumkan adalah apa yang disebut sebagai marine snow atau salju laut. Setiap hari, jutaan partikel organik berupa sisa tumbuhan, plankton mati, kotoran hewan, hingga serpihan tubuh organisme perlahan turun dari permukaan menuju dasar samudera seperti hujan salju yang tidak pernah berhenti. Bagi penghuni laut dalam, hujan partikel tersebut merupakan sumber makanan utama. Ketika seekor paus mati dan tenggelam di dasar laut, bangkainya dapat menjadi pusat kehidupan selama puluhan tahun. Berbagai spesies datang secara bergantian untuk memakan jaringan lunaknya, kemudian tulangnya menjadi rumah bagi bakteri dan organisme lain. Satu bangkai paus saja mampu menopang sebuah ekosistem yang sangat kompleks. Namun tidak semua misteri laut dalam berhasil dijelaskan.
Selama beberapa dekade terakhir, para ilmuwan beberapa kali merekam suara-suara aneh menggunakan hidrofon yang ditempatkan di dasar samudra. Sebagian memang akhirnya diketahui berasal dari gempa bawah laut, longsoran dasar laut, atau retakan gunung es di kutub. Akan tetapi, ada pula beberapa sinyal akustik yang hingga kini belum memiliki penjelasan yang benar-benar memuaskan. Meski bukan berarti berasal dari makhluk misterius yang seperti sering digambarkan dalam teori konspirasi, fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa lautan masih menyimpan banyak proses alam yang belum sepenuhnya dipahami oleh pengetahuan modern. Jika manusia mampu mendarat di bulan sejak tahun 1969, mengapa hingga sekarang kita belum berhasil menjelajahi seluruh dasar laut? Jawabannya bukan karena kurangnya teknologi, melainkan karena laut dalam menghadirkan tantangan fisika yang jauh lebih brutal dibandingkan luar angkasa. Semakin dalam penyelaman dilakukan, semakin besar pula tekanan air yang harus dihadapi. Setiap turun sekitar 10 meter, tekanan bertambah sekitar 1 atmosfer. Di kedalaman 4000 meter, tekanannya mencapai sekitar 400 kali tekanan udara di permukaan. Sementara di dasar Palung Mariana, tekanan dapat melebihi 1000 atmosfer. Angka tersebut sulit untuk dibayangkan, tetapi dampaknya sangatlah nyata. Tekanan sebesar itu sanggup meremukkan kapal biasa seperti kaleng minuman yang diremas dengan tangan. Karena alasan inilah, kendaraan laut dalam harus dibuat menggunakan material yang sangat kuat seperti perpaduan titanium atau bola tekanan yang terbuat dari baja khusus. Dindingnya dibuat sangat tebal agar mampu menahan gaya tekanan dari segala arah. Sekecil apapun retakan yang muncul dapat menyebabkan air masuk dengan kecepatan luar biasa tinggi dan menghancurkan seluruh kendaraan hanya dalam sekejap. Resiko seperti ini bukan sekedar hanyalah teori, melainkan sebuah kejadian nyata yang dialami oleh kapal selam wisata Titan pada tahun 2023 yang mengalami implosi atau tekanan luar biasa saat melakukan penyelaman menuju bangkai Titanic. Dalam hitungan milidetik saja, tekanan laut menghancurkan seluruh struktur kapal sehingga tidak memberikan kesempatan bagi para penumpangnya untuk bertahan hidup. Jangankan bertahan hidup, dalam kondisi se-ekstrim itu, para penumpang bahkan tidak akan menyadari jika mereka meledak karena tekanan yang sangat luar biasa besarnya. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa laut dalam adalah salah satu lingkungan paling mematikan yang pernah dihadapi oleh manusia. Selain tekanan, masih ada tantangan lain yang tidak kalah berat, seperti suhu air yang hanya berkisar 2 hingga 4 derajat Celcius. Tidak ada cahaya sama sekali, komunikasi radio hampir tidak dapat digunakan karena gelombang radio tidak mampu menembus air laut secara efektif, dan biaya setiap ekspedisi bisa mencapai jutaan dolar hanya untuk menjelajahi area yang sangat kecil. Oleh karena itu, sebagian besar penelitian modern kini mengandalkan ROV atau robot bawah laut yang dikendalikan dari kapal penelitian. Namun, bahkan dengan bantuan robot tercanggih sekalipun, kecepatan eksplorasi laut tetap jauh lebih lambat dibandingkan eksplorasi ruang angkasa. Mungkin dibutuhkan puluhan bahkan ratusan tahun lagi sebelum manusia benar-benar memahami seluruh isi samudra. Semakin kita menyelami lautan, semakin jelas bahwa planet ini masih menyimpan begitu banyak rahasia. Laut dalam bukan sekedar wilayah yang gelap dan sunyi, melainkan sebuah dunia yang memiliki hukum kehidupannya sendiri. Dunia di mana tekanan mampu menghancurkan baja, di mana makhluk-makhluk berevolusi menjadi bentuk yang hampir tidak masuk akal, dan di mana kehidupan tetap berkembang meski tidak pernah sekalipun terlihat cahaya matahari.
Setiap ekspedisi ilmiah yang dilakukan seolah hanya membuka sedikit celah dari tirai misteri yang sangat besar. Mungkin suatu hari nanti, manusia akan berhasil memetakan seluruh dasar samudra. Mungkin kita akan menemukan ribuan spesies baru, memahami seluruh proses geologi yang masih tersembunyi di bawah laut, bahkan menemukan petunjuk mengenai bagaimana kehidupan pertama kali muncul di planet bumi kita. Namun hingga hari itu tiba, laut dalam akan tetap menjadi salah satu tempat paling misterius sekaligus paling mengerikan yang pernah ada. Sebuah dunia yang diam, gelap, dan nyaris tak tersentuh, tetapi diam-diam menyimpan kisah luar biasa tentang betapa kecilnya pengetahuan manusia dibandingkan luasnya alam semesta, bahkan di planet yang kita sebut sebagai rumah.